Kembali di Breaking News, pemirsa, dampak gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang terjadi di Kabupaten Malang Barat Daya mengakibatkan sebuah ruang di Rumah Sakit Umum Kota Blitar ambruk. Akibatnya pasien harus dipindahkan ke ruang yang lebih aman. Selain itu, akibat gempa juga menyebabkan barang-barang di beberapa swalayan porak-poranda. Besarnya kekuatan gempa mengakibatkan 2 ruang rawat di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ambruk. Bagian atap jebol sehingga seluruh pasien di 2 ruangan ini harus dipindahkan. Kejadian ini menyebabkan kepanikan warga di wilayah Blitar. Bahkan sebagian warga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan kontributor iNews di Kecamatan Kesamben, Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta. Selamat sore, Yoyo. Selamat sore. Baik, Yoyo, di tempat Anda berada, bagaimana atau seperti apa kerusakan yang terjadi di sana? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di rumah salah satu warga, Siti Maisaro, di Dusun Jajakan, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Di tempat ini rumah terdampak gempa dengan berkekuatan 6,7 skala Richter. Di tempat ini akibat gempa, dapur dan beberapa bangunan lain roboh total dan tidak bisa digunakan. Demikian. Baik, Yoyo, bisakah Anda memperlihatkan kepada kami seperti apa kondisi di tempat Anda berada? Mungkin Anda bisa bergerak ataupun menggerakkan kamera. Ya, ini pemirsa, warga dibantu pihak kerabat keluarga Siti Maisaro tengah melakukan perbaikan di dapur rumah milik Siti Maisaro. Di tempat ini, bangunan yang tengah diperbaiki ini merupakan dapur yang biasa digunakan ketika sebelum terjadi gempa. Bisa dilihat pemirsa di layar kaca, ini adalah puing-puing kerusakan dari bangunan dapur milik Siti Maisaro. Nampak temboknya sudah roboh total dan masih dalam proses perbaikan yang dilakukan warga sekitar dan kerabat. Demikian. Baik Yoyo, nanti akan kita update kembali bagaimana kondisi terkini di sana. Terima kasih Yoyo. Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang saat ini melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Sutiaji. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wali, ketika gempa tadi terjadi di Kabupaten Malang, seperti apa yang dirasakan oleh warga Kota Malang? Boleh diceritakan, Pak Wali? Jadi kepanikan sempat terjadi, Mas, karena goyangannya keras dan lama ya. Jadi ada yang menyampaikan ini baru pertama kali ini anak-anak merasakan begitu kencangnya goyangan. Akan tetapi saya sudah minta pada dinas terkait melalui Sekda laporan dari semua wilayah yang ada di teritori Kota Malang tidak ada kerusakan, Mas. Yang berarti ya mungkin ada retak gitu, ada sebagian warga. Tapi yang lainnya, yang di kabupaten yang parah, Mas. Cuma kabupaten juga gitu, ada yang di daerah Tirtoyudo, terus di daerah bersebelahan dengan Kabupaten Lumajang. Tadi ada juga di Pronojiwo itu ya ada yang meninggal dunia, gitu. Ada korban 2 tapi 1 meninggal dunia. Di kabupaten ya Pak, korban meninggal dunia Pak ya? Kabupaten Lumajang, jadi memang berhimpitan dengan Kabupaten Malang. Jadi Kabupaten Malang terus sampingnya itu perbatasan dengan Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo. Baik. Di Kepanjen ini juga gitu. Di Blitar juga tadi anak saya sempat perjalanan dari Blitar itu ngupload ada 2 rumah yang rusak. Baik, Pak Sutiaji, tadi Anda mengatakan bahwa ada 2 korban meninggal dunia di Lumajang. Satu orang. 2 korban, 1 yang meninggal. Ya. 1 meninggal dunia. Ini karena terkena reruntuhan ya Pak ya? Ya, kena runtuhan Pak.
Baik, kalau untuk di Kota Malang sendiri, Jadi reruntuhannya bukan karena bangunan, tapi dia jalan itu terus ada kan goyang itu, motor ada bantu yang menghantam dia. Oke, baik. Pak Sutiaji, untuk di Kota Malang sendiri, apakah sudah didata jumlah bangunan ataupun rumah yang rusak, Pak? Ini tadi saya sudah merintahkan, tapi belum ada laporan secara detail dari dinas. Saya sudah minta kerja, terus BPBD, dinas kesehatan juga barangkali ada kejadian-kejadian, dan saya sudah koordinasi dengan rumah sakit terkait. Ini belum ada pelaporan dari dinas dan maupun rumah sakit yang ada di Kota Malang. Baik, Pak Sutiaji, ini epicenter gempa itu ada di wilayah Kabupaten Malang ya, Pak. Menurut informasi yang kami terima, wilayah ini cukup rawan gempa, namun baru kali ini, Pak, terasa begitu kencang. Iya, begitu kencang dan lama, Pak. Baik, di Kabupaten Malang sendiri sempat terasa gempa susulan, tidak sekencang gempa pertama, namun durasinya lebih lama. Di Kota Malang terasa, Pak, gempa susulannya? Tidak. Jadi yang pertama tadi yang hampir seluruh wilayah di kota itu merasakan semua dan lama, karena lama sehingga banyak orang yang mengerti dan sampai viral sempat memvideokan dan juga karena lamanya tadi. Pak Sutiaji, di Malang banyak gedung bertingkat, mall, hotel dan lain sebagainya. Pasti mereka yang ada di lantai lebih tinggi itu merasakan lebih kencang terasa gempanya. Masyarakat yang sempat panik, apakah sekarang sudah beraktivitas normal, Pak, di Kota Malang? Sudah, tadi saya juga baru ngasih di IG saya sampaikan masyarakat tidak usah perlu cemas ya. Kejadian ini sudah diantisipasi oleh BMKG dan maka saya minta menginventarisir aja, ketika nanti ada kerusakan dan seterusnya langsung berkoordinasi dengan kami. Baik, untuk gedung-gedung tinggi dan gedung-gedung bertingkat, Pak, apakah akan didata walaupun hanya retak? Iya, Mbak. Kapan, Pak, rencananya akan mulai pendataan? Hari ini saya sudah perintahkan semua, Pak. Hari ini sudah mulai didata, Pak, ya? Iya, sudah data ya. Ada tidaknya, terus nanti seandainya ada tingkat kerusakannya gimana, perlu ada evakuasi barang-barangnya atau tidak, masih bisa dipakai atau tidak nanti. Sementara memang belum ada laporan, tapi ini kami terus telusuri termasuk bangunan-bangunan baru, dan ada kemarin bangunan dari pemerintah yang barusan jadi juga masih rawan ini. Baik, Pak Sutiaji, selain mungkin inventarisir dari bangunan-bangunan yang rusak, kemudian korban, kemudian untuk mengantisipasi mungkin kemungkinan terjadinya gempa susulan di Kota Malang ini, koordinasi seperti apa yang dilakukan, Pak? Tentu kami selalu koordinasi dengan dinas terkait, Mas. Dalam hal ini ya dari Badan Meteorologi di Kota Malang, memang kemarin kita belum ada informasi gitu ya. Karena memang di kota ini agak tidak rawan. Yang rawan itu adalah wilayah kabupaten yang jaraknya ini ada yang di tepi Laut Selatan. Kalau di kami ini kurang lebih masih ada 30-an kilo dari Laut Selatan. Jadi memang agak tidak rawan, agak aman gitu. Baik, Pak Sutiaji, sejauh ini seperti apa koordinasi dengan pihak kabupaten, Pak, atau dengan bupati? Tadi saya Pak Bupati tapi belum nyambung. Belum bisa tersambung ya, Pak, ya? Ya. Oke. Kami memang kemarin baru bertemu. Kami kan selalu koordinasi 3 kepala daerah berkaitan dengan recovery ekonomi. Kami dengan Ibu Wali Kota Batu dan Pak Bupati Malang selalu koordinasi. Tapi ini tadi saya sempat telepon tapi belum nyambung. Baik. Nanti coba saya tak itu. Kalau Pak Sutiaji, Pak Sutiaji, Anda berupaya untuk menghubungi Bupati Malang, namun belum bisa tersambung. Bagaimana dengan kondisi telekomunikasi di wilayah Anda, telekomunikasi dan juga listrik, apakah sudah normal, Pak? Normal, Mbak, normal. Baik. Karena Normal. tidak ada yang renggopo sih kami. Tidak ada yang gangguan, Pak, ya, di Kota Malang, Pak, ya? Gangguan juga tidak ada ya. Pak, boleh diceritakan, Pak, jika
melihat dari prosedurnya jika terjadi bencana seperti ini, kemudian gempa, sebenarnya protokol seperti apa yang dilakukan oleh Kota Malang, kemudian dan daerah-daerah sekitarnya selain berkoordinasi itu seperti apa sih Pak? Di sini kan sebenarnya kan sudah ada SOP-nya Mas, tapi secara detail itu kami sudah menginstruksikan itu ke BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi ketika ada bencana alam ya, maupun sekarang sudah non alam yang COVID itu sudah ada protapnya Mas. Tapi secara teknis SOP-nya di teman-teman sana itu. Tapi sudah saya instruksikan secepatnya ada tanggap, dan kami kampung-kampung tangguh yang sudah kami buatkan itu, yang sudah kami bentuk itu juga mengarah ke arah sana juga. Jadi kampung tangguh bencana itu sudah ada SOP-nya, ketika ada bencana apa yang harus dilakukan, sudah SOP-nya sudah jelas. Ini ada mobil keliling juga memantau ya, karena ada masyarakat mungkin yang tidak terjangkau dengan komunikasi ini, ya saya suruh keliling ya. Tapi belum ada laporan dari BPBD Pak ya yang masuk ya? Belum. Kalau dari BMKG Malang, apakah sudah ada informasi Pak mungkin yang penting untuk diketahui oleh Bapak? Ya itu tuh barusan tadi menginformasikan bahwa langsung Bapak izin, ini baru ada gempa 6,7 skala Richter dengan kedalaman sekian gitu 20 km, terus tidak berpotensi untuk tsunami, gitu lagi sudah WA ke kami. Baik, sejauh ini apakah ada informasi terkait pergerakan lempeng dari BMKG yang mungkin berpotensi gempa susulan masih terus terjadi Pak? Tadi saya bacanya hanya ini sudah dikirim, tapi saya belum baca secara detail Pak. Begitu tidak ada susulan tsunami atau ini gempa ini tidak berpotensi tsunami, tadi terus saya langsung koordinasi. Tapi saya belum telepon sendiri berkaitan dengan nanti apakah ada kemungkinan nanti atau kapan masih ada gempa lagi gitu. Karena kita memang berada rawan, cuma di kota ini sementara memang masih dalam kondisi aman. Baik, terima kasih Bapak Sutiaji. Semoga Bapak dan juga warga di Kota Malang tetap aman meskipun tadi sempat terjadi gempa. Terima kasih Pak Sutiaji telah bergabung bersama kami di Breaking News. Sehat selalu Pak Sutiaji. Pemirsa, dampak gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang terjadi di Kabupaten Malang Barat Daya mengakibatkan sebuah ruang di Rumah Sakit Umum Kota Blitar ambruk. Akibatnya pasien harus dipindahkan ke ruang yang lebih aman. Selain itu juga akibat gempa menyebabkan barang-barang di beberapa swalayan porak-poranda. Besarnya kekuatan gempa mengakibatkan 2 ruang perawatan di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar ambruk. Bagian atap jebol sehingga seluruh pasien di 2 ruangan ini harus dipindahkan. Kejadian ini membuat panik warga di wilayah Blitar. Bahkan sebagian warga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, barang dagangan di beberapa swalayan di wilayah Blitar juga porak-poranda akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Malang. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Terlihat juga di sejumlah mal dan pusat perbelanjaan, para pengunjung panik ingin segera keluar dari pusat perbelanjaan. Tadi ya tiba-tiba aja ini gempanya kerasa gitu, terus gempa berhenti, kita cek lokasi, ternyata kamar 11 sama kamar 3, yang paling parah kamar 11, yang kamar 3 itu ada pasiennya tapi enggak kena pasien, cuma di kanan kirinya aja yang plafonnya runtuh. Terus kita evakuasi ke kamar yang aman, yang enggak runtuh. Terus
Salah satu wilayah yang paling keras guncangan gempanya adalah Malang. Kedalaman gempa berada di titik 25 km. Namun gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Pemirsa, gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Malang dengan kekuatan 6,1 magnitudo barat daya Kabupaten Malang. Gempa ini terasa di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Titik koordinat gempa adalah 8,95 Lintang Selatan, 112,48 Bujur Timur. Epicenter gempa berada di laut dengan jarak 90 km arah barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 25 km. Gempa bermagnitudo 6,1 terjadi pada pukul 14:15 detik. Gempa terjadi sekitar 5 detik. Sempat terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang jauh di bawah gempa pertama. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pada awal terjadinya gempa, BMKG sempat merilis bahwa gempa bermagnitudo 6,7, namun kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 6,1 magnitudo. Sejumlah kerusakan di wilayah Jawa Timur juga terjadi, mulai dari wilayah Blitar, Lumajang, Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Bahkan gempa terasa hingga ke wilayah Yogyakarta. Baru saja kami mendapatkan informasi dari Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, bahwa ada 1 korban meninggal dunia di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang ini berada bersebelahan dengan Kabupaten Malang. Korban meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan. Saat ini di Kota Malang sendiri mulai dilakukan pendataan untuk gedung-gedung maupun rumah dan bangunan yang rusak, mulai dari rusak berat, sedang hingga retak. Dan pemirsa, ini adalah salah satu suasana di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Malang, Jawa Timur. Nampak kepanikan warga saat gempa bermagnitudo 6,1 mengguncang wilayah Malang. Dan tadi adalah suasana di salah satu pusat perbelanjaan. Sementara ini adalah salah satu rumah di Surabaya, Jawa Timur. Warga atau pemilik rumah panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, breaking news gempa Malang akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami. Mau dapetin satu